Salman Nurul Azmi LC, kepada beliau dipersilakan. Oke, nah. Oke, coba. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batam dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Batam, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Batam, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Batam, dan pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Kasepuan dan pimpinan ranting Aisyah Kelurahan Kasepuan dan jemaah kalian, semoga dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ayyadana bi mawadil iman wa ja'alana min ummati khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullah. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin. Pertama ya bagi saya di sini. Mohon maaf kalau misalnya nanti dalam penyampaian ada yang kurang atau misalnya agak grogi sedikit, mohon lagi. Alhamdulillah. Allah sudah anugerahkan kepada kita banyak sekali nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terbatas yang patut kita syukuri. Apa saja nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Salah satunya nikmat akal, nikmat kesehatan, nikmat diberi keluarga yang masih lengkap, atau nikmat diberi kecukupan ekonomi, dan banyak sekali nikmat yang lainnya. Termasuk juga nikmat sarana yang membuat kita bisa sampai saat ini, nikmat matahari, nikmat bumi, dan yang lainnya. Itu semua termasuk nikmat-nikmat yang sepatutnya dan selayaknya bisa kita syukuri bersama. Dalam surat firman Allah dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jadi saking banyaknya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, kita sebagai makhluk terbatas, kita nggak bisa menghitungnya, kita nggak bisa memperinci satu persatu. Tapi dari banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, ada satu nikmat yang tidak akan berakhir. Ada satu nikmat yang melebihi nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat hidayah. Kenapa nikmat hidayah? Karena jika misalnya Allah beri kita nikmat hidayah tanpa dibarengi dengan nikmat kesehatan, maka akan melahirkan kezaliman. Allah kasih kita nikmat sehat, tapi Allah tidak beri kita nikmat hidayah, akan melahirkan kezaliman. Tapi jika Allah beri kita nikmat hidayah tanpa dibarengi nikmat kesehatan, akan melahirkan kesabaran. Jika Allah beri kita nikmat kekayaan tanpa dibarengi nikmat hidayah, akan melahirkan kesombongan. Tapi jika Allah memberikan kita nikmat hidayah tanpa dibarengi nikmat kekayaan, akan melahirkan kesyukuran. Nikmat hidayah jika dibarengi dengan nikmat iman akan membuat iman kita bertambah. Tapi kalau misalnya nikmat iman tanpa hidayah, maka akan membuat iman kita melemah, gitu ya. Jadi satu-satunya nikmat yang enggak cuma bisa kita rasakan di dunia, tapi nanti di akhirat, salah satunya adalah nikmat hidayah.
hidayah. Jadi semoga Allah Ta'ala selalu menghadirkan hidayah pada diri kita ya. Maka ini sekarang Bapak Ibu kajian lagi yang Allah muliakan, sebelum saya mulai saya mau menyampaikan ada satu hikmah yang waktu itu saya dapat dari guru saya, dari Syekh Alam Muhammad Mustafa Naimah. Waktu itu beliau berkata, ada satu hikmah yang begini, man qala ana waqa'a fil ana, man qala ana waqa'a fil ana. Barang siapa yang selalu berkata saya, maka ia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Siapa yang akan jatuh ke dalam kebinasaan? Siapa yang akan jatuh ke dalam kerasnya hidup? Yaitu ia yang selalu berkata saya. Dia selalu membanggakan diri dia. Kalau bahasa sekarang itu bahasanya si paling lah, gitu ya. Jadi dia selalu merasa saya yang paling berilmu, saya yang paling dermawan, saya yang paling lainnya. Itu dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Dalam Al-Quran Allah sudah memberikan kepada kita contoh terhadap orang yang bukan orang. Allah sudah berikan kepada kita contoh mereka yang jatuh ke dalam kebinasaan karena selalu berkata saya. Firman-Nya surat Al-A'raf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu kata iblis. Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya, aku lebih baik daripada Adam. Karena apa? Khalaqtani min narin, engkau ya Allah ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia, engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Jadi iblis merasa aku nih si paling istimewa karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari Muhammad. Jadi waktu itu saya bilang hati-hati, selalu berhati-hati dalam penggunaan kata aku. Maksudnya apa ya? Harus bisa mengontrol emosi, harus bisa mengontrol nafsu. Kan kadang kita kalau misalnya ada apa dikit nggak munafik, kadang pengen show up sedikit, kadang pengen menonjolkan diri kita sedikit. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga diri kita, Allah selalu menjaga niat kita agar kita terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Karena kadang sifat menyombongkan diri sendiri itu tanpa sadar kita lakukan, gitu. Jadi semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, adanya saya di sini, duduknya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau bukan berarti saya lebih baik daripada antum-antum sekalian, bukan ya? Karena hadirnya kita di sini pagi ini itu untuk sama-sama belajar. Saya belajar dari jenengan semua, mungkin jenengan ada yang bisa dipelajari dari saya. Jadi salulah di sini. Baik. Jamaah kajian Ahad tadi yang semoga selalu Allah rahmati. Sekarang ini kita ada di bulan Ramadan ya. Ada yang pernah paham makna Ramadan? Baik. Ramadan itu asal katanya dari kata ar-Ramadan. Ar-Ramadan artinya panas yang menyengat. Kenapa panas yang menyengat? Karena biasanya bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim panas kalau misalnya di Arab. Jadi ketika panas yang sangat menyengat, Allah kasih ujian lagi, yaitu berupa perintah untuk berpuasa, bukan cobaan yang penuh hikmat ya, karena Ramadan pahalanya banyak sekali. Jadi biasanya Ramadan itu bertepatan dengan musim panas yang panas banget gitu kan.
Jadi Allah udah kasih coba dengan suasananya dan keadaannya yang luar biasa panas. Kalau mungkin di Indonesia, alhamdulillah ya panasnya masih bisa kita syukuri karena ada angin atau tidak terlalu panas yang menyengat. Cuma kalau misalnya di Arab sana tuh panasnya kan panas yang menyengat karena kan padang pasir gitu, nggak ada udara, lembab, panasnya bisa sampai 41 derajat ke atas, luar biasa. Allah kasih nikmat puasa di situ, yang mana puasa itu untuk menahan diri kita dari segala emosi, menahan diri dari makan dan minum, menahan nafsu dan segala macamnya. Jadi bahkan dulu kalau misalnya kami di Mesir itu, sebelum saya ke sana waktu itu sempat bergabung, Ramadan bertepatan dengan musim panas, juga bertepatan dengan musim hujan. Jadi ujiannya luar biasa, triple gitu ya. Bulan puasa panas yang sebegitu minatnya juga ada ujian. Bahkan dulu kalau kata anak kelas, karena ujiannya mendekati di awal puasa, bahkan pihak universitas waktu itu sampai memfatwakan boleh nggak puasa kalau misalnya lagi ujian. Saking beratnya ujian di Azhar dan saking gimana ya, ditakutkan kalau misalnya mikir ya pas puasa terus dengan keadaan alam yang luar biasa panas, takutnya lorot ke diri sendiri gitu, takutnya membahayakan diri. Jadi gak apa misalnya nggak puasa tapi cuma pas ujian gitu. Cuma itu beberapa hari awal saja, gak yang puasa 30 hari full gitu. Jadi bisa kita bayangkan dulu kalau misalnya zaman Rasulullah aja gimana gitu ya, pas Ramadan waktu pas panas gitu. Kalau misalnya zaman sekarang, alhamdulillah ya sudah ada kipas angin, sudah ada AC yang bisa bantu mendinginkan suasana. Nah kalau misalnya zaman Rasulullah dulu belum ada kipas angin dan AC baru-baru belum ada, dan Ramadan pada zaman Rasul ada juga Rasul melakukan peperangan ya, perang Badar waktu itu. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya perjuangan para sahabat, betapa luar biasanya perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya untuk bisa mensyiarkan Islam sehingga bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Rasulullah menjuluki Ramadan sebagai bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah. Umat Islam di bulan Ramadan ini ada ibadah wajibnya yaitu puasa, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang Masya Allah pahalanya luar biasa. Jadi berarti Allah panen obral pahala besar-besaran, Allah kasih spesial besar-besaran di bulan Ramadan. Saking banyaknya amalan-amalan yang bisa meningkatkan pahala kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga Allah kasih kita satu malam yang istimewa, satu malam yang ditunggu-tunggu dari 11 bulan sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang istimewa. Semua orang, gak cuma orang di Batam aja yang menantikan, orang satu dunia, Bapak Ibu semua, mereka semua menantikan malam Lailatul Qadar ini. Karena pahala yang Allah sudah jadikan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya 1000 bulan, pahalanya lebih dari 83 tahun lah kalau misalnya kita konferensikan. Jadi bayangkan ibaratnya kita, Allah kasih kita rezeki umur sampai umur 83 tahun, kita ibadah full selama 83 tahun kita hidup itu. Tapi kita dapat satu malam Lailatul Qadar itu yang pahalanya lebih dari pahala yang sudah Allah berikan di ibadah kita. Jadi besar harapan Allah ketika malam Lailatul Qadar itu bisa menutupi kurangnya, ibadah-ibadah kita sebelum-sebelumnya. Jadi semoga karena Ramadannya sudah mau habis, semoga kita masih semangat berburu malam Lailatul Qadar ya. Karena malam Lailatul Qadar itu kan rahasia Allah, nggak ada yang manusia yang tahu satupun kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Bisa jadi di malam Lailatul yang
bisa jadi di malam ganjil yang terakhir. Jadi jangan redup semangatnya, masih tetap harus menjaga semangatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar. Ibu jamaah pagi yang semoga Allah rahmati, Imam Ghazali dalam kitabnya juga berpesan, bulan puasa itu bulan kita untuk meningkatkan keimanan. Bulan puasa itu waktunya kita melakukan amalan-amalan dengan prospek akhirat. Waktunya kita mikirin akhirat, karena kalau misalnya kan 1 tahun 12 bulan, 11 bulan selain bulan Ramadan kita sudah sibuk dengan urusan duniawi kita. Kita sudah sibuk gimana caranya dapat kerjaan ini, gimana caranya buat menghidupi keluarga dan segala macam. Kita sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dan besar harapannya di bulan Ramadan yang tinggal sisa sedikit ini kita mampu bisa beramal, kita mampu bisa melakukan amalan-amalan sebagai bekal kita untuk nanti di akhirat, bekal kita buat kita menyebut ajal, bekal kita di surga. Jadi semoga kita masih diberi nikmat semangat untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Jemaah kajian Ahad lagi yang semoga selalu Allah jadi dengan kebaikan. Hari ini, pagi ini, saya mau cerita aja. Cerita tentang imam kita. Beliau orang yang solih, beliau merupakan salah satu ulama besar dalam ilmu fikih. Beliau merupakan pendiri salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih yang kita kenal. Siapa beliau? Namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Banyak banget ya namanya. Atau biasa kita kenal dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama fikih yang terkenal, yang mazhabnya kita mayoritas orang Indonesia ikuti. Beliau masih satu saudara sama Rasul, nasabnya masih bersatu sama Rasul, karena beliau merupakan Bani Hashim. Beliau merupakan orang Quraisy, Bani Hashim, dan bertemu di silsilah jalur kakek Abdul Muttalib dan Abi Manaf. Imam Syafi'i beliau lahir pada bulan Rajab, di hari Jumat terakhir bulan Rajab, pada tahun 150 Hijriah di Gaza, di Palestina yang sekarang lagi bergejolak. Imam Syafi'i lahir di sana. Imam Syafi'i kondisinya seperti Rasul, sudah ditinggal yatim oleh bapaknya. Kalau bedanya waktu itu Nabi meninggal oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Kalau Imam Syafi'i umur 2 tahun, ayahnya sudah meninggal. Di umur 2 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi yatim. Sama ibunya Imam Syafi'i waktu itu, Imam Syafi'i dari Gaza diajak safar ke kota Mekah. Safar di kota Mekah Imam Syafi'i belajar. Sama ibunya udah disuruh belajar. Waktu itu Imam Syafi'i belajar banyak sekali ilmu. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab, Imam Syafi'i belajar tentang syair, belajar tentang fikih, dan tentang ilmu-ilmu yang lain. Spesialnya Imam Syafi'i itu beliau hafal Quran umurnya 7 tahun ya. Umur 7 tahun, umur yang masih muda, umur yang masih tergolong SD kelas 1 ya kalau zaman sekarang itu. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian umur 9 tahun beliau mempelajari hadis-hadis Nabi. Umur 10 tahun beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik
kita Muwatta, kita fikih Imam Malik yang berbalik Masya Allah luar biasa. Imam Syafi'i memahami itu semua ketika umur beliau masih 10 tahun. Luar biasa sekali. Kalau misalnya kita melihat hazarah keilmuan Imam Syafi'i ini luar biasa, luas sekali pengetahuannya, luas sekali ilmunya. Allah menjadikan Imam Syafi'i cinta terhadap ilmu fikih yang mana zaman itu ilmu fikih merupakan ilmu yang diabaikan sama masyarakat pada masanya Imam Syafi'i. Jadi Allah tumbuhkan kecintaan pada diri Imam Syafi'i, cinta terhadap ilmu fikih sehingga Imam Syafi'i mampu menguasai ilmu fikih dan mampu menjadi imam besar pada ilmu fikih. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu sekalian belajarnya bukan sembarang belajar. Beliau belajar suatu ilmu itu rela mendatangi gurunya yang jauh-jauh gitu ya. Beliau di Mekah belajar bersama Imam Khalid bin Muslim Al-Zinji. Kemudian beliau di Madinah belajar bersama Imam Malik. Di Irak beliau belajar bersama muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau juga ke Mesir. Intinya Imam Syafi'i beliau itu tipe manusia yang suka mendatangi ilmu. Dimanapun, sejauh apapun ilmu itu berada, Imam Syafi'i mendatangi karena Imam Syafi'i ingin belajar langsung dari sumbernya. Ada satu kisah yang akan saya bagikan, yang semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Kisahnya mungkin yang sudah pernah mendengar ini sebagai reminder ulang lagi. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, gurunya Imam Syafi'i mengaku sudah kehabisan ilmu yang diajarkan. Jadi ilmunya sudah all-out diajarkan ke Imam Syafi'i. Ilmunya sudah dikasih semuanya ke Imam Syafi'i. Kemudian gurunya bilang, Imam Syafi'i, silahkan kamu ke Madinah, lalu ke Irak, kamu belajar ke sana lah, kamu belajar dari sana. Ilmuku semua sudah kasihkan ke kamu, gitu kan, kata gurunya. Kemudian Imam Syafi'i pamit sama ibunya. Imam Syafi'i pamit untuk mencari ilmu ke Madinah, lalu ke Irak. Respon ibunya gimana? Respon ibunya bilang, ya udah nak, kamu sana berangkat menuntut ilmu. Karena ilmu itu jihad di jalan Allah. Kita ketemu nanti aja di surga. Kita ketemu nanti aja di akhirat. Bayangkan. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu sudah betul-betul melepas Imam Syafi'i. Udah sana kamu belajar cari ilmu yang jauh. Nanti aja kita ketemunya di akhirat. Jadi ibunya itu seolah-olah sudah melakukan perpisahan kepada Imam Syafi'i. Kemudian atas restu ibunya, Imam Syafi'i mendalami ilmu agama ke Madinah, lalu ke Irak dan kemana-mana. Ia karena sudah dipamiti sebegitunya sama ibunya, Imam Syafi'i gak berani pulang. Gak berani pulang sebelum diminta oleh ibunya. Di Madinah, kalau ketika pergi ke Madinah, Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik. Imam Malik beliau juga merupakan salah satu imam mazhab fikih. Imam Malik saat itu merupakan ulama tersohor di Madinah. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan la yufta wa Malik fil Madinah. Jangan sekali-kali ada yang berani berfatwa sedangkan Imam Malik ada di Madinah. Jadi saking luasnya dan saking dihormatinya Imam Malik dan saking terkenalnya Imam Malik, jadi jangan berani-berani berani berfatwa kalau misalnya masih ada Imam Malik. Jadi semua sumber rujukan ketika pada masa itu mereka konsultasi dulu sama Imam Malik. Jadi jangan berani-berani lah keluar hukum kalau misalnya masih ada Imam Malik gitu. Imam Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Usianya Imam Syafi'i saat itu 29 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah belajar dari Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Habis dari Madinah pergi ke Yaman berguru sama gurunya namanya Mutarif Ibnu Mazin As-San'ani.
dan ulama-ulama besar lagi di Yaman. Hadis dari Yaman, apakah beliau berpuas diri? Enggak, beliau tamak. Beliau Imam Syafi'i itu seorang yang tamak, orang yang tamak sama ilmu. Gak puas di Yaman, beliau pergi lagi ke Irak. Di Irak beliau belajar bersama Ibnu Hasan Asy-Syaibani yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ketika di Irak, Imam Syafi'i menjadi seorang ulama yang besar, alim yang besar. Saat itu dikisahkan ada rombongan dari Irak yang niatnya itu mau melaksanakan ibadah haji. Nah, saat rombongan dari Irak ini mau melaksanakan ibadah haji, ibunya Imam Syafi'i ternyata juga ikut haji juga saat itu. Nah, ketika itu ada halakoh, ada kajian ilmu gitu di Masjidil Haram. Kemudian ada seorang ulama dari Irak. Kemudian ulama itu karena ngasih kajian, beliau dikit-dikit mengutip pernyataan dari Imam Syafi'i. Jadi beliau pendidikan tradisi ilmu gitu kan. Kemudian beliau bilang, kata Imam Syafi'i seperti itu. Nah, ibunya Imam Syafi'i yang hadir di situ penasaran. Kemudian dia tanya, ya Syekh, siapa yang kau maksud dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian si alim besar itu, dia dengan penuh perasaan bangga menjawab, dia itu guruku, seorang alim dari Irak, asalnya dari Bekasi nih, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mendengar itu ibunya kan heran. Ibunya kaget, ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu anakku loh, gitu kan. Ibunya dengan bangga, ibunya dengan penuh keharuan bilang begitu terhadap ulama dari Irak itu. Nah, setelah si ulama itu mengetahui kalau misalnya ternyata itu perempuan tua itu ibunya Imam Syafi'i, maka saat itu orang-orang yang ada di situ menghormati beliau karena itu ibu dari gurunya, gitu kan. Kemudian ibunya dipesan, bilangin ke Imam Syafi'i, bilangin ke Syafi'i ya, kalau Syafi'i pengen pulang boleh pulang, karena kan tadi pamitan sama ibunya gak usah ketemu gitu, ketemu di akhirat aja gitu kan. Nah, ketika sudah bertahun-tahun gak ketemu karena ibunya ibaratnya juga gitu kan, ada yang bangga-banggakan anaknya, namanya seorang ibu kangen gitu kan sama anaknya, rindu karena sudah lama gak ketemu. Akhirnya dia pesan ke yang mau balik ke Irak, dia pesan sama ke Imam Syafi'i kalau mau pulang udah boleh pulang gitu kan. Kemudian ketika sudah sampai di Irak, muridnya Imam Syafi'i menyampaikan pesan itu langsung ke Imam Syafi'i. Dia bilang, Imam Syafi'i, kita ketemu sama ibunya antum waktu haji di Mekah kemarin, kata ibu antum kalau mau pulang udah boleh pulang gitu kan. Nah, Imam Syafi'i yang dengar kayak gitu senang gitu kan, udah kangen rumah banget gitu, udah bertahun-tahun pulang ke rumah, udah bertahun-tahun nggak ada di rumah, kangen sama ibundanya. Nah, saking excitednya, saking gak sabarnya Imam Syafi'i buat pulang, ya sendirinya banget dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan sudah menjadi ulama yang besar, sudah menjadi alim yang besar. Nah, di jalan perjalanan sepanjang perjalanan dari Irak menuju Mekah, banyak yang ngasih bekal ke Imam Syafi'i karena kan gurunya gitu kan, ngasih makanan, ngasih tetenan gitu loh. Banyak sekali tetenan yang akhirnya dibawa sama Imam Syafi'i. Bahkan ada yang ngasih unta lengkap sama isi-isinya. Dulu kan unta digunakan buat ngangkut barang dagangan ya. Jadi beli ada salah satu saudagar yang ngasihnya gak cuma untanya Pak, unta beserta barang bawaannya semua dikasih Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pulang ke Mekah tuh wah luar biasa. Unta di belakangnya banyak banget, bawa barang bawaannya luar biasa banyak. Nah, ketika Imam Syafi'i sampai di batas kota Mekah, muridnya Imam Syafi'i menyuruh muridnya buat bilang ke ibunya. Kan dulu nggak ada HP ya, kalau sekarang WhatsApp Bu sudah dekat
Kalau dulu kan nggak ada, jadi Imam Syafi'i mengutus muridnya buat bilang ke ibunya, bilangin sama ibuku, aku sudah dekat dari kota Mekah gitu. Kemudian muridnya mendatangi rumah ibu dan Imam Syafi'i, kemudian mengetuk pintu, mengasih salam dan mengabarkan pesan Imam Syafi'i. Ibunya kan awalnya nggak tahu ini siapa gitu kan. Kemudian kata muridnya, aku buat Imam Syafi'i gitu kan. Mau ngasih tahu kalau misalnya Imam Syafi'i udah sampai perbatasan kota Mekah gitu kan. Bentar lagi sampai. Terus ibu Imam Syafi'i tanya, bilang ke muridnya, Imam Syafi'i bawa apa ke sini? Kita kata ibunya. Muridnya kan bangga ditanya gitu kan. Bilang, Bu, Imam Syafi'i bawa unta banyak banget. Imam Syafi'i bawa barang bawaan. Imam Syafi'i bawa oleh-oleh. Banyak banget lah. Unta lengkap dan barang-barang yang ada di punggungnya unta itu gitu kan. Apa respon ibu Imam Syafi'i? Ibu Imam Syafi'i bilang, aku menyuruh Imam Syafi'i ke Irak itu bukan untuk mencari dunia. Bilang sama Syafi'i gak boleh pulang ke rumah kalau masih bawa barang segitu badannya. Kemudian kita ditutup. Nah, muridnya akhirnya menyampaikan pesan itu ke Imam Syafi'i. Beliau mendatangi Imam Syafi'i terus bilang, Imam Syafi'i, ibumu marah tau? Kenapa? Kata Imam Syafi'i kan heran. Kemudian muridnya bilang, menyampaikan pesan yang tadi dibilang ke ibunya. Katanya kamu gak boleh pulang ke rumah kalau kamu masih bawa barang-barang segini banyaknya. Sama ibu gak boleh pulang kalau oleh-olehmu segini banyaknya gitu. Kata ibu kan kamu seluruhnya cari ilmu, bukan buat cari dunia seperti ini gitu kan. Nah, Imam Syafi'i bilang, kamu nih harusnya gak mau kayak gitu. Yaudah, kalau gitu sekarang panggilin warga Mekah. Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk manggil warga Mekah. Barang bawaannya Imam Syafi'i yang luar biasa banyaknya tadi akhirnya dibagi-bagikan semua. Dibagikan apa? Barang-barang bawaannya, sembakonya dan segala macamnya dibagikan semua ke penduduk Mekah. Yang tersisa cuma kitab-kitabnya Imam Syafi'i aja. Cuma kitab-kitabnya aja kok yang tersisa. Setelah itu Imam Syafi'i minta muridnya kembali lagi buat ketemu sama ibunya. Terus bilang, muridnya menyampaikan kepada ibu dan Imam Syafi'i, Bu, harta oleh-oleh yang dibawa Imam Syafi'i udah habis kok, udah dikasih ke orang-orang Mekah gitu. Terus kata ibunya, respon ibunya, ya udah kalau kayak gitu, aku tunggu si Syafi'i ke rumah gitu kan. Nah setelah itu muridnya kembali lagi ke Imam Syafi'i dan bilang, udah Imam Syafi'i udah boleh pulang sama ibu gitu kan. Nah akhirnya baru setelah itu Imam Syafi'i bertemu dengan ibu danya. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Hikmahnya itu ibu dari Imam Syafi'i itu tidak menjadikan anaknya itu seolah-olah sapi perah untuk mencari dunia. Karena Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i melepas Imam Syafi'i itu niatnya itu cuma buat belajar. Niatnya itu buat mencari ilmu, bukan untuk mencari dunia. Jadi kamu niatnya mencari ilmu, ya kamu pulang bawa ilmu, bukan kamu mencari ilmu. Pulang kamu bawa dunia, kamu bawa uang sebanyak yang banyak, kamu bawa harta benda yang luar biasa banyaknya. Kamu niatnya cari ilmu, kamu bawa ilmu gitu. Kemudian hikmah yang kedua itu, kalau seorang ibu sudah melepas anaknya sukarela, ikhlas gitu kan, lepas anaknya buat belajar, insya Allah akan dipertemukan lagi oleh Allah. Ya kan, ibunya Imam Syafi'i sudah saking pasrahnya, saking luar biasa keimanannya, sudah menitipkan Imam Syafi'i dalam penjagaan Allah dengan kalimatnya nanti kita ketemu lagi di akhirat ya nak gitu kan. Tapi atas kuasa Allah mereka akhirnya bisa ketemu lagi. Itu artinya kalau misalnya di Bapak Ibu anaknya ada yang
itu kemudian apakah Imam Syafi'i berhenti belajar? Enggak. Imam Syafi'i belajar lagi. Imam Syafi'i pergi lagi. Imam Syafi'i ke mana-mana lagi. Imam Syafi'i ke Madinah lagi, ke Irak lagi. Dan pembahasan yang terakhir waktu itu Imam Syafi'i ke Mesir. Imam Syafi'i di Mesir, beliau bikin halaqah-halaqah keilmuan, beliau juga menyebarkan mazhab fikih yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab fikih dan mazhab Imam Syafi'i itu ada dua, mazhab qadim sama mazhab jadid. Maksudnya apa ada dua mazhab ini? Dia pelakar gimana Imam Syafi'i ini? Yang kita jadi mazhab qadim Imam Syafi'i itu pendapatnya Imam Syafi'i awal-awal pendapat Imam Syafi'i. Ibaratnya mazhab jadidnya itu mazhab pembaruannya Imam Syafi'i. Jadi yang dalil-dalil kiranya lemah, dalil-dalil yang dari hadis yang umum yang keluar dari dalil-dalil yang lemah itu gak dipakai lagi sama Imam Syafi'i. Nah itu adanya mazhab jadid itu Imam Syafi'i itu pertama menyebarkannya itu di Mesir. Beliau di Mesir kurang lebih terakhir sebelum beliau meninggal itu 4 tahun. Wafatnya Imam Syafi'i itu tahun 204 Hijriah, umurnya 54 tahun, masih muda ya. Beliau meninggal di Mesir, kemudian beliau dimakamkan di Mesir. Makamnya Imam Syafi'i itu Bapak Ibu di Mesir, di atas makamnya. Jadi komplek makamnya Imam Syafi'i itu ada masjid di situ, masjid Imam Syafi'i juga namanya. Di atas makamnya itu ada kubah, kubahnya itu bentuknya kapal. Apa filosofis dari kubah berbentuk kapal ini? Itu menggambarkan luasnya ilmu yang dimiliki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ilmunya diibaratkannya luasnya itu seperti lautan ilmu. Laut yang segitu luasnya ibaratnya ilmu Imam Syafi'i itu luasnya itu kayak lautan itu. Jadi kenapa di atasnya kubah, di atas di kubahnya itu bentuknya kapal? Karena itu menggambarkan kapal yang menyusuri lautan. Jadi untuk menggambarkan yang dimakamkan di sini seorang alim yang luar biasa, seorang dengan khazanah keilmuan yang luar biasa, seorang bahrul ilmi, seorang yang punya ilmu ibarat lautan, gitu kan? Luar biasa sekali perjalanan Imam Syafi'i. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik pelajarannya dari hidupnya Imam Syafi'i. Salah satunya yang tadi saya sampaikan tentang khasnya seorang ibu melepas anaknya untuk belajar, gitu ya. Imam Syafi'i semasa hidup Bapak Ibu, beliau itu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Malam dibagi 3 bagian. Bagian pertama itu untuk belajar, untuk ilmu lah, buat baca, buat menulis kitab dan sebagainya. 2/3 malam selanjutnya ia gunakan untuk ibadah. Imam Syafi'i termasuk salah satu ulama yang gak pernah skip, gak pernah meninggalkan salat malam. Kemudian 1/3 malam yang terakhir Imam Syafi'i gunakan untuk tidur. Jadi ibaratnya hari-harinya Imam Syafi'i itu sudah sibuk, malamnya tidak sibuk, gitu kan? Sibuk untuk belajar dan sibuk untuk beribadah. Setiap hari Bapak Ibu, Imam Syafi'i di bulan-bulan selain bulan Ramadan itu khatam Al-Qur'annya, khatamnya itu setiap bulan ya, setiap bulannya itu khatamnya 30 kali khatam Al-Qur'an. Satu bulan khatamnya 30 kali banyak. Berarti satu hari itu Imam Syafi'i khatam satu Al-Qur'an 30 juz full. Itu hari-hari biasa. Apalagi ketika Ramadan, di salah satu riwayat disebutkan ketika Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'annya sebanyak 60 kali, 2 kali lipat hari-hari biasa. Luar biasa, kayak kita
kita kadang 1 bulan hatam 1 Al-Quran aja perjuangannya luar biasa gitu. Apalagi Imam Syafi'i masa itu semangat, beliau itu kira-kira orang yang semangat dalam mencari ilmu. Salah satu sosok yang patut diidolakan saat mencari ilmu itu Imam Syafi'i. 1 bulan selama Ramadan 60 kali hatam itu, Masya Allah, pembagian waktunya Imam Syafi'i luar biasa sekali gitu kan. Jadi semoga besar harapannya dari kisah sedikit sekecil kisahnya Imam Syafi'i, dari banyak kisah yang Imam Syafi'i punya saya sampaikan tadi ini, kita bisa meneladani ketekunan, kita bisa meneladani keuletan beliau, kita juga bisa meneladani sikap ibunya Imam Syafi'i yang begitu ikhlas, kita bisa meneladani sikapnya ibunya Imam Syafi'i yang menyerahkan semua urusan dunia anaknya itu ke Allah, karena beliau husnudzan, beliau berprasangka bahwa Allah yang akan menjadi anaknya, bahwa Allah nanti yang akan mempertemukan dia dengan anaknya di akhirat. Itu kan semoga kita senantiasa bisa mencontoh, kita bisa meneladani apa-apa yang sebenarnya mampu kita teladani juga ya. Semoga Allah selalu merahmati kita, menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah bisa mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga di Ramadan yang sisa sedikit ini Allah masih bisa menjaga semangat kita. Semoga apalagi cobaan di 10 hari terakhir ini luar biasa ya. Apalagi ibu-ibu ya mikirin nanti lebaran mau masak apa, pakai baju apa gitu deh. Yang bapak mungkin mikirin rumahnya mau dibersihin, mau dicat apa gimana. Semoga kita tidak lalai memikirkan dunia gitu ya. Kalau katanya, ada salah satu orang yang pernah bilang ke saya waktu itu, budaya kita itu bukan lebaran, budaya kita itu Idul Fitri. Kenapa bukan lebaran? Karena lebaran itu kan lebar gitu kan ya, selesai gitu kan. Artinya lebaran itu perasaan senang karena udah Ramadannya udah selesai. Apa namanya, kita bisa bebas makan lagi, kita bisa bebas menyalurkan nafsu kita lagi dan segala macamnya. Lebaran gitu, lebaran senang gitu kan. Nah jadi semoga makna dari Idul Fitri, makna dari Ramadan yang sudah kita jalani, kita masih bisa mengambil apa ya, kita masih ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan di selama Ramadan ini tetap bisa kita teruskan, tetap bisa kontinukan di bulan-bulan setelah Ramadan. Yang Ramadan tadi kita punya target 1 bulan bisa hatam 1 Al-Quran, di bulan-bulan lain harus tetap sama, bisa hatam juga 1 bulan 1 Al-Quran, dengan 11 bulan kita baru hatam Al-Quran gitu kan. Jadi semoga Allah selalu membimbing kita, semoga Allah selalu mencurahkan nikmat kita, semoga kita Allah beri kita nikmat waktu agar kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun depan gitu. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau misalnya